Halo Wari Bandung, kembali lagi dalam episode Ngariung, ngobrol anak negeri untuk Bandung. Bagi Wari Bandung yang belum nonton episode sebelumnya, bisa langsung di-scroll YouTube channel Diskominfo Kota Bandung dan jangan lupa di-like, komen, subscribe, dan di-share sebanyak-banyaknya. Nah, seperti biasa, Ngariung ini menghadirkan narasumber-narasumber yang keren-keren pastinya dan mengangkat topik-topik dan isu-isu yang sedang hangat di Kota Bandung. Nah, sebelum kita ngobrol dengan narasumber kita hari ini, Wari Bandung pernah dengar nggak sih saudaranya, keluarganya, atau kerabatnya yang terlibat rentenir dengan bunga yang sangat besar? Nah, itu tuh diperbolehkan atau tidak ya? Legal atau tidak? Nah, langsung aja kita tanya-tanya nih ke narasumber kita hari ini, Kang Saji. Pagi, Kang. Pagi, Assalamualaikum. Gimana, sehat, Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, mungkin masih banyak yang belum tahu nih, Kang, Satgas Anti Rentenir itu apa. Tapi sebelumnya boleh diperkenalkan dirinya terlebih dahulu dan lagi sibuk apa aja sih, Kang, sekarang? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saji Sonjaya. Saya diamanahi di Kota Bandung ini sebagai Ketua Satgas Anti Rentenir Kota Bandung. Aktivitas pokoknya yang membantu masyarakat dari jeratan rentenir dan menindak rentenir. Nah, jadi gini, Kang, tadi kan Caca udah sampaikan juga rentenir ini ilegal atau tidak ya, diperbolehkan atau tidak. Nah, boleh nih diceritakan dulu latar belakang terbentuknya Satgas Anti Rentenir itu seperti apa? Oke. Jadi Mbak Caca ya, yang namanya rentenir itu dari dulu, dari zaman penjajahan sudah ada. Ini kan adanya permintaan dan adanya penawaran ya. Ketika masyarakat butuh dana yang sifatnya cepat, taktis, dan itu dibutuhkan penting gitu ya, maka akan berpikir dia itu kemana akan pinjam. Ketika pinjam ke bank harus ada jaminan. Betul. Ketika pinjam ke koperasi anggota. Ketika pinjam ke pegadaian harus ada yang digadaikan. Pinjam ke masjid, ya malu jarang masjid ya. Pinjam ke tetangga, malu juga sama tetangga. Pinjam ke kas RT RW, habis dananya. Maka yang paling cepat itu adalah pinjam ke rentenir. Betul. Di bawah pohon jambu pun bisa cair. Jaminan hanya KTP bisa cair. Dan di era sekarang tidak perlu di bawah pohon jambu malahan. Sambil rebahan pun bisa cair. Tinggal dipoto wajah, foto KTP, cair. Nah, awal mulanya adalah transaksional, hubungan ekonomi. Kemudian lambat laun dari sana akan menjadi masalah. Apa masalahnya? Ketika orang ini tidak bisa bayar, maka orang ini akan terganggu secara mentalnya, sosialnya, spiritualnya, dan ujung-ujungnya menjadi kriminal. Dia akan menghalalkan segala cara, yang penting dia bisa bayar. Maka permasalahan rentenir adalah permasalahan penyakit masyarakat. Satu itu. Yang kedua, ketika orang yang sudah terjerat rentenir, Pak, saya sudah terjerat rentenir, bagaimana solusinya? Apakah kita cukup menjawab, ya itu kan hutang Anda, bayar aja sama Anda. Itu hutang ibu, bayar aja sama ibu. Atau coba cari pinjaman ke yang lain, biar bisa nutup hutangnya. Apakah seperti itu jawabannya? Nah, ini juga permasalahan-permasalahan yang sering muncul mungkin di kehidupan kita, di keluarga kita, tetangga kita ya. Dan di Kota Bandung ternyata masalah ini sangat banyak. Dan orang yang punya hutang ke rentenir, dia akan malu bilang bahwa saya punya hutang. Betul. Malu dia tuh punya hutang karena hutang itu dianggapnya aib kan. Nah, dari sana timbul sebuah masalah. Timbullah masalah, dan masalah ini sebelum menjadi besar harus kita amputasi dulu. Maka goodwill dari pemerintahan Kota Bandung melahirkan yang namanya Satgas Anti Rentenir. Itu adalah bentukan dari atau goodwill dari pemerintahan Kota Bandung. Seperti itu. Berarti sebetulnya ingin membantu masyarakat khususnya di Kota Bandung itu ya. Iya. Dan mungkin ada salah satu tujuan dari Satgas Anti Rentenir ini. Tapi apa sih Pak tujuan yang lebih spesifik dari Satgas Anti Rentenir ini? Satgas Anti Rentenir ini kalau melihat tujuannya, kita lihat dari tugasnya ya. Tugasnya ada dua. Satu, membantu korban yang sudah terjerat rentenir. Yang kedua adalah melakukan verifikasi, melakukan penindakan terhadap pelaku rentenir. Ya.
terhadap korban rentenir, kita tujuannya adalah membantu baik itu preventif ataupun kuratif. Melalui pencegahan, melalui program-program pemberdayaan, kita channeling dengan lembaga-lembaga keuangan, dan saat ini kita Satgas Anti Rentenir tergabung dalam tim TPAKD, Percepatan Akselerasi Keuangan Daerah. Kita menghubungkan antara korban-korban rentenir dengan pembiayaan-pembiayaan, ya. Dan kita juga bantu advokasinya. Contoh advokasi itu gini, Mbak Caca. Hutang ke rentenir itu jarang yang besar. Paling cuma 3 juta, 2 juta. Tapi kan jaminannya sertifikat. Lambat laun, contoh kemarin aja. Senin kemarin ya. Ada yang ngadu ke kita, seorang ibu-ibu pensiunan PNS ya di Kota Bandung malahan. Hutangnya cuma 3 juta, jaminan sertifikat rumahnya. Dan dia sekarang harus membayar 120 juta. Kalau tidak, rumahnya harus dikosongkan. Nah, terhadap kasus seperti itu, Satgas Anti Rentenir turun bagaimana supaya hutang itu dibayar hanya pokoknya saja. Hutang tetap harus dibayar dong, pasal harus ngemplang hutang ya, tidak kan. Hutang tetap wajib dibayar, tapi bayarlah dengan angka yang wajar dan angka yang logis ya. Kemudian setelah dia itu terbebas dari jerat rentenir, agar tidak terjerat lagi, maka kita sambungkan kalau dia punya punya jiwa usaha, kita sambungkan dengan pembiayaan agar dia diberikan modal. Itu. Untuk pelaku, jika mengatasnamakan koperasi, maka kita bisa melakukan verifikasi lebih lanjut apakah koperasinya ini koperasi yang sehat atau tidak, bahkan legal atau tidak. Kemudian kalaupun misalkan perorangan, kita sebetulnya tidak bisa menyentuh kalau perorangan, karena itu kewenangannya bukan di Satgas. Itu adalah kewenangan dari lembaga yang lain. Karena kita juga pahami siapa sih rentenir kan gitu ya. Jangan semua lembaga keuangan yang ada bunganya disebut rentenir. Tidak juga. Jadi rentenir itu kalau secara hukum definisinya tidak ada. Tidak ada ya. Adapun dalam Undang-Undang Polri pasal 15 huruf C disebutkan bahwa salah satu tugas kewenangan Polri adalah mencegah tumbuh kembangnya penyakit masyarakat. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa penyakit masyarakat itu salah satunya adalah lintah darat. Tidak ada secara nomenklatur hukum disebutkan rentenir. Cuma kita membuat batasan tersendiri. Yang disebut dengan rentenir itu adalah orang atau lembaga, subjek hukumnya ya, bisa perorangan atau lembaga. Lembaga biasa mengatasnamakan koperasi, usahanya ilegal. Dia menghimpun dana dari masyarakat atau menyalurkan dana ke masyarakat, dijadikan sebuah profesi dan ilegal. Jadi kalau yang legal, bank, pembiayaan-pembiayaan yang lain, yang legal itu bukan rentenir. Kalau ilegal, itu bisa kita kategorikan rentenir. Karena ilegal, dia akan sewenang-wenang. Bagaimana? Bunganya tidak wajar dan tidak logis. Ya, bahkan kurang ajar ya, bukan wajar lagi tapi kurang ajar bunganya itu. Dan tentu ini adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan masyarakat. Itu kategorinya rentenir. Dulu rentenir itu yang sifatnya konvensional door to door, sekarang termasuk yang pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar di OJK, tidak punya legalitas, itu kita juga kategorikan rentenir. Itu Mbak Caca. Nah, kan banyak nih tadi masyarakat yang ngadu gimana nih udah bunganya sekian dan lain-lain. Nah, itu bagaimana sih pelayanan dari Satgas Anti Rentenir ini untuk membantu masyarakat yang tadinya mengadu? Jadi Satgas ini kan sudah berdiri lebih dari 3 tahun ya, kita itu di Kota Bandung, dan banyak masyarakat yang tidak tahu juga, oh ada Satgas Anti Rentenir ya. Atau mungkin ya masyarakat pun malu mau ngadu ke Satgas Anti Rentenir. Kalau jemput bola ya kita juga dengan keterbatasan energi kita tetap kita juga melakukan penjemput bola ya, baik itu sosialisasi atau menjemput korban yang terjerat rentenir. Nah, jika warga Kota Bandung khususnya ya, walaupun kita juga tidak menutup kemungkinan di luar Kota Bandung kita menerima pengaduan ya, terjerat rentenir, butuh bantuan, di Kota Bandung hadir namanya Satgas Anti Rentenir, tinggal datang saja ke kantor kami di Jalan Buah Batu nomor 26. Jadi sekali lagi, jika warga Kota Bandung terjerat rentenir, ada permasalahan dengan rentenir, butuh bantuan dari kami, maka silakan datang langsung ke kantor kami di Jalan Buah Batu nomor 26, Kota Bandung. Atau bisa kontak ke 081121313020, 081121313020.
2030, cukup membawa KTP sama kartu keluarga, juga rincian hutangnya. Jadi hutangnya kemana aja? Karena jarang korban rentenir itu hutangnya cuma 1 atau 2 rentenir, apalagi pinjol. Pasti lebih dari 5 pinjol. Kenapa? Dia akan menutup hutang-hutang sebelumnya dengan minjam lagi. Kalau misalkan ke rentenir, dia pinjam ke satu rentenir, ketika tidak bisa bayar, dia akan pinjam ke rentenir 2, rentenir 2 akan kemudian pinjam lagi rentenir 3. Akhirnya rentenir pertama tidak lunas, kedua bertambah, ketiga bertambah, dan itu akan terus bertambah ya. Termasuk pinjol, apalagi pinjol. Kalau pinjol kan gini ya, gajinya misalkan 1,5 ya, tanggal 1 gajian, tanggal 5 koma ya. Tanggal 1 dia gajian, tanggal 2 bayar-bayar, tanggal 3 mikir lagi, tanggal 4 akhirnya dia pinjam lagi. Tanggal 4 dia pinjam ke pinjaman online, cukup fotokopi foto KTP, foto wajah. Tenornya 7 hari. 7 hari dia harus lunas. Kan kita juga ada darurat membaca ya. Jarang ketika kita download aplikasinya, kemudian kita cek di website OJK, ini legal atau tidak. Saya yakin tidak sampai ke sana mereka. Yang penting dananya cair kan. Akhirnya dia pinjam, cair, 7 hari harus lunas. Dia dapat dari mana? Kan gajian nanti tanggal 1 lagi, tanggal 1 bulan depan ya. Otomatis dia akan pinjam lagi. Dalam 1 bulan dia akan berhutang ke 4 atau lebih aplikasi pinjaman online. Ilegal terutama ya. Bagaimana yang legal? Ya kita cek aja website OJK. Ada nggak, terdaftar tidak? Nah, artinya kita harus cerdas ketika mau meminjam itu. Kemana pinjamnya, legal atau tidak, wajar atau tidak bunganya, kemudian yang kita gunakan ini kebutuhan atau keinginan. Nah, kita harus cerdas juga sebagai orang yang meminjam uang. Nah iya, berarti syarat yang perlu dipersiapkan yang juga mudah ya Pak, Gampang. KTP, apalagi Kartu keluarga, sama sama rincian hutang. Kalau ya. ada mengatasnamakan koperasi, ada bukti awal bahwa koperasi ini melakukan praktek rentenir. Gampang menentukan koperasi ini berpraktek rentenir atau tidak, lihat aja anggota atau bukan. Karena koperasi itu tidak boleh meminjamkan uang kecuali kepada anggota. Kalau di luar anggota, itu mah jelas rentenir. Gitu. Jadi sangat mudah ya Pak. Gampang. Untuk syarat-syaratnya. Nah tadi kan yang boleh meminjamkan dana itu kan koperasi atau bank gitu ya secara legal, karena mungkin melihat dari segi bunganya juga tidak terlalu ditekan tinggi gitu. Nah bagaimana treatment dari Satgas Anti Rentenir ini terhadap rentenir-rentenir yang ilegal yang masih banyak nih? Oke. Kalau yang ilegal kita bagi menjadi 2. Ada yang perorangan, ada yang terlembaga ya, sebagaimana tadi saya katakan di awal kan. Kalau yang terlembaga kita kategorikan juga, ada yang koperasi, ada yang non koperasi. Kalau yang non koperasi ini jelas kita lihat dulu badan hukumnya, lihat izin operasional dan lain-lainnya, jelas ini kewenangannya bukan dari kita, itu kewenangan dari OJK ya. Kemudian kalau bisa koperasi, baru kita bisa menyentuh. Oh, ini koperasi melakukan praktek-praktek rentenir, indikasinya meminjamkan tanpa kepada non-anggota, bahkan bahasanya pun bukan anggota tapi nasabah, bahkan koperasi pun bukan pengurus, bahasanya adalah owner, itu jelas-jelas rentenir ya. Maka kita lakukan verifikasi lebih lanjut. Setelah itu kita rekomendasikan kepada dinas koperasi untuk dilakukan pembinaan. Kalaupun dinas koperasi misalkan di luar wilayah kota Bandung ya, maka itu ada di Jawa Barat ada yang namanya tim penanganan koperasi bermasalah. Ini kita bisa kategorikan koperasi yang bermasalah. Terhadap koperasi itu bisa tentu kita bina dulu ya, kita awasi. Jika misalkan tidak bisa dibina ya harus dibinasakan mungkin ya, dibubarkan kalau itu melanggar ruh atau jati diri koperasi. Untuk yang perorangan kita juga tidak bisa menyentuh karena kita melihat dari asas kebebasan berkontrak ya, ada asas kebebasan berkontrak. Tapi kalau misalkan dia itu beberapa kali meminjamkan, maka kita bisa kategorikan sebagai praktek rentenir. Sebetulnya kalau kepada perorangan, sekali lagi kita tidak ada kewenangan untuk menyentuh, paling kita lebih mengedukasi kepada masyarakatnya agar mereka tidak pinjam ke rentenir. Meminjam itu suatu hal yang diperbolehkan, tapi harus pula pilih ya.
lembaganya legal atau tidak, kemudian yang kita pinjamin itu adalah sebuah keinginan atau kebutuhan, harus cerdas kan. Nah, maka kita pun tidak hanya melarang Anda jangan pinjam ke rentenir, tapi harus bagaimana kan gitu. Kita arahkan agar mereka berkoperasi atau bergabung dengan koperasi. Seperti itu. Edukasi masyarakat kita kedepankan. Iya. Nah, masyarakat ini kan tadi kalau mau langsung pengaduan bisa langsung datang ke kantornya ya Pak ya di Jalan Buah Batu. Atau call center, lebih gampang kan, WA ya tapi ya. Call center. Nah, tapi apakah jenis bantuannya sama nih semuanya yang dibantu atau beda-beda Pak? Beda-beda. Orang datang ke Satgas Anti Rentenir pasti dia sudah bermasalah. Iya. Bermasalah apa? Macet pembayarannya. Karena kalau nggak macet, dia tidak akan datang ke Satgas Anti Rentenir. Atau tidak mencari tahu lembaga apa nih yang bisa menyelesaikan permasalahan rentenir. Gitu. Dan pasti dia datang ke Satgas Anti Rentenir minta dibayarin. Ya, minta dibayarin. Pak, saya punya hutang, tolong bantu dong penyelesaiannya. Penyelesaiannya bagaimana Pak? Ya minta dibayarin Pak, dana talang enggak, dana taktis enggak, bisa take over enggak, seperti itu. Ya. Pertama yang kita lakukan kepada pengadu adalah memberikan edukasi. Memberikan edukasi tentang bahaya rentenir. Memberikan edukasi tentang pentingnya berkoperasi. Memberikan edukasi tentang bagaimana mengatur keuangan. Memberikan semangat kepada dia, motivasi kepada dia, agar dia jangan takut dengan permasalahan rentenir. Tidak ada orang yang dipenjara karena hutang. Tidak ada orang yang mati karena hutang juga ya. Kalau bunuh diri lain cerita itu ya. Tidak ada orang yang seperti itu. Yang kemudian kita bangun motivasinya. Ibu, bapak tidak sendirian. Banyak korban-korban juga. Tapi jangan diikutin. Tapi maksud saya bangun motivasinya. Kemudian kalau misalkan ibu-ibu, tolong ngobrol dulu sama suaminya. Oh Pak, saya belum ngobrol. Karena kalau ngobrol saya diceraiin. Bagaimanapun suami harus tahu. Karena nanti kalau Satgas datang ke sana, siapa Anda kan gitu. Suami harus ngobrol dengan suami dulu. Dengan keluarga terdekat dulu. Bangun motivasinya. Anda tidak sendirian. Tidak ada orang dipenjara karena hutang. Nah, setelah itu kita berikan pencerahan, edukasi, kita berikan strategi. Gini loh Bu, cara-caranya. Adik goreng kubasa, silakan ngobrol dengan rentenirnya. Pastikan hutangnya itu jelas, karena rata-rata tidak jelas. Hutangnya 1 juta, yang dibayar bunga terus. Yang dibayar bunga terus, lalu bagaimana pokoknya nanti kalau ada uang, disekaliin bayarnya, kan gitu. Kita berikan tools-nya. Nah, itu adalah pertolongan pertama bagi korban. Dia bangun motivasinya, kita berikan strateginya. Nah, kalaupun perlu datang ke sana, ke lapangan, kita Satgas bertemu langsung dengan rentenirnya, bertemu langsung dengan korbannya, ke rumahnya ya. Nah, setelah itu pengaduan kita terima, kita rapatkan di kantor. Ini apakah betul korban rentenir, apakah pelakunya rentenir atau bukan. Nah, setelah itu kita tentukan apa jenis bantuannya. Apakah dia bisa menyelesaikan secara mandiri dengan strategi yang kita berikan. Apakah kita harus terjun ke lapangan memediasinya? Apakah orang ini kita berikan rekomendasikan untuk mendapatkan pembiayaan untuk modal usahanya? Atau sama sekali tidak mampu, ya dia diberikan bantuan yang sifatnya charity dari lembaga-lembaga sosial. Jadi itu mah tidak untuk dikembalikan. Itu jenis-jenis bantuan yang kita berikan. Gitu. Nah, terakhir nih Pak, harapan Satgas Anti Rentenir bagi Kota Bandung terutama mengenai permasalahan rentenir ini. Oke. Jadi bagi masyarakat warga Kota Bandung, yang pertama kita harus cerdas minjam uang itu kemana. Pastikan lembaganya itu legal dengan bunganya yang wajar, yang logis. Kemudian yang kedua, saya selalu berulang-ulang ketika mau minjam itu, pastikan bahwa itu adalah kebutuhan kita. Yang ketiga, sebagai upaya preventif, maka bergabunglah, berkoperasilah. Dan mindset koperasi kita jangan hanya pinjam-pinjam, tapi simpan-simpan, pinjam-pinjam. Gitu. Itu mungkin yang bisa disampaikan oleh saya. Nah, wargi Bandung, itu tadi adalah pembicaraan Teh Caca bersama Kang Saji selaku Ketua dari Satgas Anti Rentenir. Nah, semoga informasi yang telah dipaparkan barusan bisa bermanfaat untuk masyarakat Kota Bandung. Sekian Ngariung episode kali ini, ditunggu episode-episode selanjutnya. Terima kasih.